kita meluangkan waktu untuk aspirasi tema bulan ini sesuai dengan bacaan di bulan ini. Marilah yang kamu akan melihatnya. Mari kita siapkan diri hati kita merasa besar dari segala semua kesibukan, pikiran, pekerjaan. Kita mau berada di tempat ini sebagai segala kita ada di sini. Kita dengan pembudayaan siapkan Tuhan datang. Saudara dan saudara-saudari yang terkasih, perayaan Natal telah kita lewati. Detik-detik berkat yang tahu kita jalani. Banyak di antara kita tersita waktu untuk kegiatan, untuk rekreasi, untuk melakukan apa yang terbaik. Banyak dari kita menerima tamu, saudara-saudara kita di luar kota yang pulang kampung
Ini semuanya meminta waktu kita. Setelah semuanya kembali, semuanya berlalu, ini kita memasuki kembali rutinitas kehidupan kita. Layak wajar sepanjang tahun yang akan datang ini kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Ketika murid-murid yang pertama berjumpa dengan Yesus, mereka bertanya, "Rabbi, di manakah Engkau tinggal?" Yesus tidak menunjuk satu tempat, tetapi hanya mengatakan, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mengatakan kepada kita bahwa ada banyak ketidakpastian di depan sana. Siapakah yang bisa menjamin di akhir tahun 2024 kita masih ada di dunia ini? Siapakah yang bisa menjamin bahwa apa yang kita rencanakan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang kita inginkan? Justru karena ketidakpastian itu, kita diajak untuk belajar dari para rasul, datang dan lihat, tinggal bersama dengan Yesus. Karena di dalam Dia kita mendapatkan ketenangan. Di dalam Tuhan ada ketenangan, dan Dialah penyelamat kita. Jiwa kita dalam Tuhan.
kita mengawali tahun 2024 sebagai satu persekutuan jurusan Sakramina Kudus. Mungkin seringkali kita kehilangan harapan, seringkali kita kehilangan semangat. Kita menjalani hidup hanya sekedar rutinitas belaka. Hati dan jiwa kita kurang bersatu, memuji memuliakan nama Tuhan dengan diri, tapi hati kita jauh darinya. Kurang melibatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan hidup kita, mudah mengikuti keinginan pribadi, nafsu ragawi, kurang memindahkan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, kalau saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, marilah berdoa. Tuhan Allah kami, di awal tahun ini kami serahkan seluruh hidup kami, segala kami, masa depan kami, kelakuan kami, rencana-rencana kami, baik pribadi, keluarga, ataupun dalam komunitas. Mencegah kami dan meletakkan semua perkara ke dalam tangan. Karena dengan kekuatan kami sendiri, kami tak mampu berbuat apapun. Hadirlah dalam hidup kami di sepanjang hari-hari yang kami lalui, sehingga kami mampu menjaga lidah kami, menjaga hati dan perasaan kami, menjaga pikiran kami, agar semuanya menghadap Allah kepadanya. Karena Tuhan telah mengajar kami yang bersama ibadah Roh Kudus itu dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita memuji Tuhan untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman-Nya.
tempat membaptis dengan dua orang muridnya. Dan ketika itu yang melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Dia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes itu lalu ikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan dia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Dia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Saudara-saudaraku berkasih, ada pepatah bijak mengatakan, "Guru terjun berdiri, murid terjun berlari." Secara sederhana pepatah tersebut mengandung makna bahwa murid akan mencontoh perilaku gurunya, bahkan kreativitasnya, bahkan dia bisa juga mengembangkannya lagi. Dalam Injil hari ini, Injil Yohanes, kita mendengar dua orang murid Yohanes pergi menuju Yesus. Jika mereka hidup sebelumnya ada perkenalan pertama, tak seorang pun bergerak ikut Yesus. Namun pada perkenalan kedua ini, kedua orang murid itu mengikuti Yesus dari jauh. Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Sahabat bertanya juga kepada kita, "Apakah yang kamu cari hidup di dunia ini?" Para murid menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Dan Yesus berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Kedua murid Yohanes Pembaptis itu pun tinggal seharian bersama dengan Yesus. Kedua orang itu akhirnya meninggalkan guru pertamanya dan menjadi murid Yesus orang Nazaret. Mari kita belajar dari peristiwa ini. Dari pribadi Yohanes Pembaptis kita belajar mengenai sikap konsisten dalam pelayanan memperkenalkan Yesus kepada sesama. Dia tidak bosan-bosannya memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Seandainya Yohanes Pembaptis hanya sekali saja memperkenalkan Yesus kepada para muridnya, dan Yohanes tidak menjadi pribadi yang konsisten, bisa jadi Yesus tak pernah mendapatkan murid-murid terbaik. Kita sebagai murid Yesus pun diminta memiliki sikap konsisten dalam pelayanan, dalam kehidupan iman, dalam kehidupan keluarga, karena disitulah cara terbaik kita memperkenalkan Yesus kepada sesama. Yang kedua, kita belajar berbagi hati dan kerelaan. Yohanes Pembaptis tidak mati-matian mempertahankan muridnya. Ketika muridnya beralih menjadi murid Yesus,
Dia tidak menjadi kecewa, ditinggalkan. Dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi putus asa, dia tidak merasa rugi. Kerendahan hati dan keterbukaan penerimaan akan peristiwa hidup tidak mudah kita lakukan. Lebih-lebih bila kita pernah mengalami kegagalan, gagal dalam relasi, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam kehidupan pribadi, gagal dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Yesus bertanya kepada kita, apakah yang kamu cari? Dan kita berani berkata seperti dua kali tadi, Guru, di mana kamu tinggal? Dan lihatlah, kita ada di komunitas di mana Yesus yang menjadi pemimpin kita. Kita ada sarana untuk memuji memuliakan namanya, sarana untuk belajar, karena hidup ini adalah pelajaran hidup. Kehidupan itu sendiri adalah sekolah kehidupan. Sebagai seorang kendala umat, kadang saya menyadari kalau saya sering tidak konsisten memperkenalkan Yesus kepada umat. Bila demikian, bagaimana kamu bisa mengakali dengan Yesus? Sebagai umat Yesus, mungkin kita sering tidak konsisten dengan sikap kita, iman kita yang mudah goyah, keputusan-keputusan kita. Mari kita belajar bersama-sama, berjuang untuk konsisten dengan tugas dan tanggung jawab kita dalam keluarga. Sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, kepala keluarga, ibu rumah tangga, diliput gereja, sebagai apapun, dan diliput masyarakat kita. Semoga sabda Tuhan malam ini memberikan pencerahan bahwa hidup tidak senantiasa mudah, tidak senantiasa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Meskipun demikian, dibutuhkan sikap iman yang konsisten, bersyukur di segala situasi, baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan mencintai kita, Dia tak pernah meninggalkan kita berjuang sendirian. Mari kita tunduk sejenak. Tak ada alasan untuk merasa takut, tak ada alasan untuk cemas, kalau iman datang konsisten akan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, karena di dalam Tuhan berlimpah rahmat.
dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengalami yang kita cita-citakan, yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Kadang-kadang kita menjadi putus asa, kita bertanya, Tuhan, apa doaku Engkau kabulkan? Sudah sekian lama kami memohon dan memohon, tetapi masalah dan persoalan sering berganti menerpa kami. Masalah dan persoalan akan selalu ada. Apapun untuk hidup kita, masalah dan persoalan datang kepada kita tanpa kita minta. Mari kita meyakini itu jalan Tuhan mendidik kita, seperti ketika seorang pengusaha yang menginginkan kuda 100 tingkat dibutuhkan kuda yang kokoh kuat menancap di dalam bumi. Demikian pula hidup kita, Tuhan merencanakan sesuatu yang indah untuk kita masing-masing di hari yang akan datang. Jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan rahmat dan kepercayaan. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita juga berilah kami damai Tuhan 2, 3, 4 kali. Kemudian kita mengulang doa permohonan yang dijawab dengan kemudian berilah kami damai Tuhan. Berilah kami
Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan berkumpul pada malam hari ini di tengah-tengah kesibukan pekerjaan harian kami. Terima kasih ya Tuhan atas pengalaman penghidup kami sepanjang tahun kami lalu. Pengalaman yang menyenangkan dan membahagiakan yang menguatkan iman kami, namun juga pengalaman buruk, pengalaman kecewa, pengalaman yang menyakitkan yang ikut membentuk kami menjadi pribadi seperti saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas luka-luka hati yang tercipta di tahun yang silam, atas kehadiran orang-orang yang mungkin bukan karena kehendaknya menyakiti dan melukai hati kami. Lewat mereka, Engkau ingin membentuk kami menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan biarkan kami larut di dalam luka-luka. Jangan biarkan kami terbawa oleh emosi karena luka-luka batin kami, tapi sembuhkanlah kami lewat kehadiran-Mu, lewat sakramen-sakramen yang kami terima, lewat saat ini dan adorasi yang kami lakukan, lewat firman yang kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak yang tersimpan di dalam hati kami ya Tuhan, tapi saat ini kami belum mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Kami menyatukan doa, pujian, harapan, permohonan kami dengan menunjukkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yesuslah cahaya yang menerangi kegelapan hati kita. Kita siapkan diri kita yang berlutut, kita berlutut dan tidak mampu berlutut itu dengan doa untuk aktivasi. Yesus Kristus cahaya hatiku.
Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan kepada kami hati cinta kasih-Mu yang tak berhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sebab bakti kami kepada-Mu dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Siapa kita untuk berkat sabda yang kudus. Pujian dengan penting. Terpujilah Allah, terpujilah Allah, terpujilah Nama-Nya yang kudus, terpujilah Nama-Nya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah terangnya yang maha indah, terpujilah terangnya yang maha indah,
Terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda. Terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Sang Yesus mempelainya yang amat suci. Terpujilah Sang Yesus mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Yesus hadir, kemudian Allah yang menjelma menjadi manusia, menyalakan api di dalam kegelapan, api abadi yang tak pernah padam. Mari kita jaga api iman kita yang Tuhan karuniakan agar tak pernah padam di seluruh perjalanan hidup kita, baik suka maupun duka. Dalam kegelapan Engkau menyalakan api yang abadi.
dengan malam ini seperti tiga rasul setelah menyaksikan kemuliaan Tuhan turun kabur, diajak turun kembali untuk menghadapi realitas kehidupan sehari-hari. Mengikuti Yesus bukan hanya di Gunung Tabor, tapi juga di puncak Kalvari. Suka duka silih berganti memberi warna pada kehidupan ini. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, menghadapi kembali realitas rutinitas kehidupan kami sehari-hari, secara pribadi, di tengah keluarga, di bidang kerja, di tengah kehidupan masyarakat. Semoga firman yang kami dengarkan memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi hidup kami hari demi hari. Semoga pengalaman kehendak ini dapat kami perlihatkan dalam kehidupan batin dalam hidup sehari-hari, sehingga sebelum kami berbicara, sebelum kami bertindak, kami mendengarkan suara hati kami yang paling dalam. Berkati perjalanan pulang kami masing-masing ke rumah, berkati rencana-rencana hidup kami, berkati pekerjaan-pekerjaan kami. Semoga yang Tuhan akan memberikan rahmat kesehatan jiwa dan raga kepada kami semua, menjauhkan kami dari berbagai mara bahaya, memberikan kelancaran dalam pekerjaan-pekerjaan, dan memberikan itu semua semoga kami tak pernah terpisah daripada-Mu, karena Engkau Yesus Tuhan pengantar kami. Amin. Diucapkan dengan terima kasih kepada kita sekalian, kepada Monika dan sempat hadir, kepada kita sekalian yang ikut terlibat aktif dalam adorasi ini. Bulan Februari adorasi ditiadakan, kita ada di saat tenang, namun juga ada beberapa personel kita yang mempunyai kegiatan lain. Adorasi tetap dapat berjalan di keluarga masing-masing. Silakan Kamis hingga Jumat pertama di bulan Februari mengadakan adorasi sendiri-sendiri. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan bentuk nanti setelah sakramen disimpan dalam tabernakel, kita mengakhiri secara pribadi dan berhindar meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Kita berikan itu Gloria. Yes.
Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra